Saudara, sejumlah purnawirawan TNI, aktivis hingga politisi mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru (IKN) ke Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang menjadi dasar gugatan? Benarkah pembahasan Undang-Undang IKN oleh pemerintah dan DPR minim melibatkan unsur masyarakat? Kami akan bahas sorotan ini bersama kuasa pemohon gugatan uji materi Undang-Undang IKN, Victor Santoso, serta anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang IKN DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3, Ahmad Baidowi. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Victor dulu. Bung Victor, ini ada 12 pemohon kalau tidak salah ya, mulai dari Jenderal TNI, aktivis hingga politisi. Betul ya? Ada jenderal juga? Ya, benar-benar. Jenderal purnawirawan tapi? Iya. Tidak ada yang aktif kan? Saya konfirmasi? Tidak ada, oke. Baik, siapa saja jenderalnya Anda bisa sebutkan? Untuk yang permohonan yang kita daftar ada Letjen Purnawirawan Soeharto dengan Jen Purnawirawan Sunarko. Tapi nanti dalam perbaikan sepertinya akan ada beberapa purnawirawan jenderal lagi yang akan masuk bergabung. Oke, apa alasan dari gugatan uji materi ini? Saya dengar Anda menjadi kuasa hukum dari belasan penggugat, betul ya? Iya, benar. Oke, artinya semua alasan ini dikumpulkan atau di-pool di Anda. Anda bisa sampaikan apa yang menjadi dasar mengapa IKN undang-undang ini digugat? Ya, sebenarnya kan proses yang kita ajukan adalah uji formil. Nah, uji formil itu kan untuk mengontrol bagaimana kekuasaan digunakan untuk membentuk undang-undang, kan seperti itu. Ya. Nah, seperti sebelumnya saya menjadi koordinator tim kuasa Cipta Kerja, perkara 91 yang kemudian dikabulkan oleh MK, itu juga kan sebenarnya MK sudah memberikan satu teguran ya kepada pembentuk undang-undang bagaimana seharusnya membentuk undang-undang dengan baik dan benar sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan. Nah, tapi kemudian lagi-lagi ketika kita mendalami proses prosedur pembentukan undang-undang IKN ini, memang ada banyak asas yang sebenarnya dilanggar gitu. Baik itu misalkan asas keterbukaan, kalau kita cek di websitenya DPR itu terkait dengan pembahasan itu banyak file yang tidak bisa diakses. Gitu. Misalnya gimana nih, keterbukaan satu, file nggak bisa diakses. Oke, satu itu ya? Tidak bisa diakses. Jadi sekitar dari 21 proses itu mungkin hanya 7 yang bisa diakses. Yang lainnya itu kalau kita cek dokumen itu 0 kilobyte, jadi tidak ada isinya. Oke. Gitu. Jadi hanya ada agendanya. Nah, itu salah satu dari prosedur yang cacat ya secara asas. Oke, satu. Yang kedua? Lalu kemudian ada lagi misalkan partisipasi publik. Nah, kita melihat bahwa prosedur 42 hari ya yang digunakan oleh DPR sejak RUU itu ditetapkan lalu kemudian disetujui bersama, itu sangat minim partisipasi publik. Nah, nanti kita kan akan melihat di persidangan siapa-siapa saja kemudian yang dilibatkan. Apakah hanya masyarakat Kalimantan yang pro atau kemudian semua elemen kemudian sudah dilakukan, atau misalkan kan karena MK dalam perkara 91 Cipta Kerja kemarin sudah memberikan suatu syarat bahwa partisipasi itu maksimal. Informasi itu nggak ada tuh, soal partisipasi publik nggak dapat informasinya. Kan DPR sudah melakukan berbagai macam sosialisasi, lalu nggak bisa diakses. Itu terkait dengan akses, iya. Tapi yang kedua juga kan terkait dengan keterlibatan partisipasi publik. Iya betul, kan ada notulensi rapat dan lain sebagainya. Iya, kalau yang dari awal kami dapatkan ini memang kami tidak bisa mengakses ya beberapa informasi yang dari website DPR gitu kan. Oke. Tapi yang poin pentingnya di sini, partisipasi itu harus dilihat secara bermakna. Jadi bukan hanya kemudian mereka tahu, tapi juga harus sampai pada tingkat didengarkan, diakomodir. Jadi ada beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh MK dalam Putusan 91 2020. Nah, ini yang kemudian tidak dilakukan oleh DPR. Dan banyak hal-hal lain seperti misalkan soal apakah memang undang-undang IKN itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Nah, kalau misalkan kita melihat dari survei kelompok diskusi dan kajian opini publik atau KDOPI itu 61% sebenarnya mengatakan bahwa tidak setuju ibu kota dipindah seperti itu. Nah, hal-hal ini yang kami melihat ada 5 poin penting yang tidak dipenuhi dalam proses pembentukan undang-undang ini. Jadi tidak terbuka, minim partisipatif publik, ya, partisipasi publik. Yang ketiga, kemudian juga tidak dikendaki oleh mayoritas masyarakat.
Iya, lalu ya sebenarnya ada beberapa lagi misalkan soal perencanaan yang berkesinambungan. Nah itu juga tidak terlihat ya dari mulai RPJPN lalu kemudian baru muncul di Perpres nomor 18 tahun 2020 mendadak muncul lalu kemudian dalam APBN juga belum diatur dalam APBN itu, dan kita juga bisa melihat misalkan terkait dengan anggaran pun, misalkan perencanaan anggaran yang awalnya ingin menggunakan dana PEN, tiba-tiba ketika dilarang oleh DPR, lalu ya sudah kalau dilarang berarti menggunakan APBN. Nah ini terlihat memang secara perencanaan keuangan pun itu tidak berkesinambungan. Nah yang terakhir Mas Aiman terkait dengan materi muatan. Jadi banyak sekali delegasi, itu sekitar ada 13 perintah yang saya coba lihat, itu mendelegasikan kewenangannya ke dalam peraturan pelaksana. Nah padahal terhadap kebijakan strategis itu seharusnya diatur dalam undang-undang. Nah, tapi ini banyak sekali nanti materi-materi muatan norma yang kemudian didelegasikan kepada peraturan pelaksana yang seharusnya itu merupakan materi undang-undang. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian perlu kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Oke, saya simpulkan dari apa yang kemudian Anda sampaikan tadi ada 5, saya tanyakan ke Bung Awi, Ahmad Baidowi. Yang pertama, minim partisipasi publik, kemudian tidak terbuka, kemudian tidak dikendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia, kemudian penggunaan anggaran yang ugal-ugalan, kemudian regulasi yang digunakan juga ugal-ugalan. Bung Awi, silakan. Ya, pertama terkait dengan tuduhan minim partisipasi publik, tentu kami berkeberatan ya, karena kami dalam prosesnya ini juga melibatkan publik, tidak hanya para stakeholder masyarakat yang ada, tapi juga melibatkan akademisi termasuk juga pakar hukum tata negara. Dan yang diundang itu beragam pendapat, ada yang pro, ada yang kontra. Namun demikian, kan semua pendapat tidak perlu kami harus akomodir, tinggal itu keputusan politik DPR dan bersama pemerintah, dan DPD mau ngambil keputusan. Jadi cukup didengar aja, nggak perlu sampai setuju semua begitu ya? Ya kalau menunggu setuju semua kapan gitu, misalkan saya cek sekarang siapa yang setuju dengan saya di seluruh Indonesia ya nggak bakalan gitu. Ada keputusan politik di undang-undang tidak harus semuanya tidak ada kewajiban bagi kita semua yang diinginkan itu diakomodir karena kembali kepada kewenangan pembentuk undang-undang. Oke, kita satu-satu dulu kita bahas soal ini, Bung Awi. Saya ingin jawaban, nanti saya beri kesempatan. Yang kedua soal terkait dengan keterbukaan. Ini yang saya heran. Keterbukaan yang mana yang dimaksudkan lagi? Dalam setiap pembahasan kita melakukannya secara terbuka. Kita tidak pernah ada yang ditutup-tutupi. Persoalan kemudian apakah dokumen-dokumen itu bisa diakses atau tidak, itu ada. Filenya juga ada semua. Dokumentasinya ada. Kalaupun tidak tercantum di web DPR, bisa diminta ke Kesekjenan. Datang pasti dikasih itu ya? Jadi tidak semuanya, kan begini, kapasitas untuk menyimpan di web DPR kan juga ada batasnya. Bung Awi, artinya datang, terus yang ketiga, pasti dikasih. Ditanya 5 ini. Yang ketiga soal survei. Sekali lagi soal survei tergantung pengambilan sampelnya. Sambil contoh misalkan, lembaga-lembaga survei antara satu dengan yang lain itu beda-beda hasilnya. Terus yang berikutnya, anggarannya ugal-ugalan. Ugal-ugalan di mana? Saat ini kita belum membahas anggaran. Soal wacana pemerintah menggunakan dana PEN, kita memang nggak setuju. Karena apa? Dana PEN ya untuk PEN. Dana APBN untuk pembangunan IKN itu bisa disiasati, bisa dilakukan dengan pembahasan APBN berikutnya. Sekarang ada wacana misalkan APBN perubahan. Apakah itu sah? Ya sah dan legal. Terus satu lagi apa yang terakhir itu? Regulasinya, undang-undang, peraturan turunan dan sebagainya. Tidak ada perintah mewajibkan harus diatur di undang-undang. Itu keputusan dari pengambil kebijakan. Kami melihat aturan yang lebih teknis, detail, didelegasikan ke peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Kalau kemudian itu digugat ke Mahkamah Konstitusi, ya kita beradu argumen nanti di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi itu jalur yang legal saya kira. Hal-hal yang biasa saja warga negara menggugat ke Mahkamah Konstitusi, itu hal yang biasa saja dan itu dijamin oleh konstitusi gitu. Jadi kami harus meluruskan 5 hal itu. Gitu. Oke, ini ada 2 pendapat. Nanti saya akan kupas satu persatu soal keterbukaan dan partisipasi publik. Bagaimana sesungguhnya, tadi saya tanyakan, kalau soal keterbukaan misalnya nggak bisa di web, datang ke kantor DPR, pasti dikasih. Begitu ya, Bung Awi ya? Ya pastilah. Kan tidak semuanya harus diumumkan di webnya DPR. Kan banyak hal. Karena persoalan teknis. Kan gitu kan. Terus kalau dokumen itu ada semua, apa yang ada diminta. semua dan pasti dikasih. Yang kedua, nggak mesti setuju semua. Kalau semua setuju, nggak jalan-jalan semua undang-undang. Kan perwakilan rakyat, begitu Bung Awi kurang lebih? Iya, kan
kan gini, kan ada asumsi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus diminta persetujuannya. Itu dari mana gitu? Nggak ada itu di ketentuan Undang-Undang P3 yang mengharuskan 250 juta penduduk Indonesia harus setuju. Kan nggak ada itu. Sebelum saya break, saya ingin berikan kesempatan dulu ke Bung Victor untuk 2 hal ini saja. Nanti yang 3 kita akan lanjutkan selepas jeda. Silakan Bung Victor. Kalau soal keterbukaan data ya. Agak kurang jelas Bung Victor, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya. Iya, waktu keterbukaan soal data itu saya bahkan di perkara cipta kerja itu bahkan sampai datang loh ke beberapa ke balik ataupun ke itu nggak ada nggak susah ya untuk dapat susah katanya apa? Apa yang Anda datang kemana? Kita buka di sini. Anda datang kemana? Lalu responsnya apa? Iya, pernah kita datang ke PPID, lalu kemudian kita disuruh online, memang bisa minta secara online. Nah, begitu kita online, itu baru dikasih sehari sebelum sidang perbaikan. Jadi ketika tahu posisinya untuk kepentingan uji materi itu aja tidak mudah untuk diberikan ya, padahal itu kepentingan untuk di persidangan. Itu saya sendiri yang datang ke DPR, gitu. Nah, itu yang salah satu contoh yang perlu diketahui, termasuk juga kita mau aktif di website yang sebenarnya merupakan media yang paling mudah untuk masyarakat mengakses. Oke, baik. Sampai saat itu dulu saya berikan kesempatan kepada Bung Awi. Bung Awi, Anda bisa menjawab? Ya, pertama, apakah Bang Victor ini mengikuti persidangan-persidangan Pansus RUU IKN yang dilakukan secara terbuka? Saya tanya itu dulu. Iya. Apakah mengikuti semua? Bung Awi tentu kalau mengikuti kan ada aktivitas yang lain, tapi dokumen yang tidak bisa diambil itu menjadi permasalahan ketika tidak bisa ditarik atau tidak bisa diakses oleh publik atau tidak bisa diminta oleh publik. Bisa, siapa yang bilang? Makanya kemarin ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, tentu DPR itu kan menjadi acuan bagi DPR. Bukan kami ini membabi buta. Ketika ada keputusan MK, tentu kan pertimbangan-pertimbangan hukumnya ini pasti kita ikuti. Misalkan ada kebutuhan publik, sepanjang itu bisa diakses, diberikan, dan itu hak masyarakat, kita berikan. Kecuali hal-hal yang menyangkut rahasia negara. Pengalamannya tapi kalau sudah pendapat kesana, masyarakat, pendapat pakar, itu kan bukan rahasia negara. Iya. Boleh-boleh aja diberikan. Tadi sudah ceritakan, sudah kesana, tapi konteksnya waktu Undang-Undang Omnibus Law ya, sudah ke DPR, lalu kemudian dipingpong sana-sini, online, dan baru beberapa hari kemudian ada. Meskipun ada beberapa juga yang tidak ada di website, begitu ya, Bung Victor ya? Iya. Oke, Bung Awi, bagaimana? Lah, itu kan Cipta Kerja, hari ini kan beda lagi konteksnya. Itu yang menjadi catatan Cipta Kerja, itu tidak mungkin diulang oleh di DPR, kan gitu. Kalau kemarin mungkin bisa saja datanya tercecer di mana-mana karena Undang-Undang Cipta Kerja itu tebelnya kan tahu sendiri Mas Aiman, sangat tebel, filenya berat-berat. Kalau ini Undang-Undang Cipta Kerja hanya sekitar 40 pasal, apalagi kemarin persidangannya terbuka seperti itu, dan hari ini nanti saya kirim linknya ke Bung Aiman deh terkait dengan RUU Cipta Undang-Undang IKN dan semuanya itu. Oke, baik. Yang bisa diakses bab sekiannya gitu. Oke, Bung Victor, Anda untuk Undang-Undang IKN ini udah pernah minta belum? Kan nggak ada di website, tapi Anda pernah datang nggak ke DPR untuk minta? Saya bahkan dapat dari salah satu teman wartawan ya, RUU-nya. Gitu, karena memang kan untuk IKN ini kan saya kemudian baru mengerjakan setelah mendapatkan kuasa ya sebagai kuasa hukum. Ya, yang lain yang melakukan gugatan, misalnya tadi ada beberapa jenderal, lalu kemudian juga aktivis atau politisi, pernah nggak datang ke DPR meminta nggak dikasih misalnya? Kalau untuk yang IKN ini sepertinya saya lihat belum melakukan hal itu. Gitu. Tapi pada prinsipnya ya saya sendiri sebagai lawyer yang biasa menangani pengujian undang-undang memang selalu persoalannya itu. Untuk mendapatkan, saya memang dari tahun 2012 sudah fokus menguji undang-undang Mas Aiman di MK kan. Ya. Nah, memang persoalan klasiknya ya setiap kali kita minta ke DPR itu susah untuk diakses. Biasanya, tapi tadi dikatakan IKN ini tidak seperti sebelumnya, karena kalau sebelumnya mungkin kayak seperti Omnibus Law tebal sekali, beberapa undang-undang digabung jadi satu, kalau IKN cuma tipis. Ya itu biasalah, waktu kita kerja juga DPR dan Presiden juga menganggap semua tidak ada masalah ya. Tapi kemudian dalam persidangan nanti kita akan lihat, di persidangan itu akan kita buktikan semua bagaimana kemudian sulitnya akses yang kemudian untuk dilakukan dalam hal ini, termasuk dengan 5 poin tadi yang kita jelaskan dalam permohonan.
Jadi untuk IKN ini kita sepakat ya, untuk IKN Anda belum coba datang ke DPR meskipun di website Anda tidak bisa mengakses alias belum diposting karena masih 0 kilobyte. Nanti kita akan lihat soal partisipasi publik dan yang lain-lain. Apakah betul perencanaan keuangannya ugal-ugalan, lalu kemudian regulasi yang dilakukan turunan dan sebagainya juga ugal-ugalan, dan ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Versi Anda, versi Bung Awi tentu berbeda lagi. Kita akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.